Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu buat kita semua. Firman Tuhan pada minggu ke-13 setelah Trinitatis, tertulis dalam Markus 7 ayat 17-23. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di suatu tempat ada seorang yang sangat kaya raya. Ia memiliki harta, binatang, peliharaan, uang, tanah yang sangat banyak. Namun orang kaya tersebut tidak memiliki istri dan anak, juga tidak memiliki keluarga. Suatu hari saat dia berulang tahun, dia mengundang para pekerja atau pembantu yang bekerja di rumahnya untuk mengurusnya dan mengurus harta bendanya. Mereka diundang dan mereka makan bersama. Selesai makan bersama, orang kaya tersebut mengumpulkan para pekerjanya tersebut untuk membagi-bagikan mereka hadiah. Orang kaya itu pertama sekali memanggil satpamnya. Lalu dia bertanya kepada satpamnya, "Mana yang kau pilih? Alkitabkah atau uang sebagai hadiah yang akan kuberikan kepadamu?" Lalu satpam tersebut menjawab, "Tuanku, sebenarnya aku pingin meminta Alkitab ini. Tapi karena pada saat ini istriku sedang sakit keras, maka aku lebih membutuhkan uang ini. Aku ambil uang ini saja." Kemudian ia memanggil tukang kebunnya. Dan orang kaya tersebut juga bertanya hal yang sama. "Mana yang kau pilih? Alkitabkah atau uang?" Lalu si tukang kebun menjawab, "Tuanku, aku tidak tahu membaca. Maka aku pikir uang ini lebih berharga untukku. Maka aku memilih uang saja." Dan selanjutnya orang kaya itu juga memanggil kokinya. Dia juga bertanya, apakah ia memilih Alkitab atau uang? Dan kokinya tersebut mengatakan, "Aku tidak memiliki waktu. Kesibukanku tidak memberikan waktu bagiku untuk sempat membaca Alkitab. Maka aku juga akan memilih uang ini sebagai hadiah." Demikianlah ia memanggil beberapa pekerjanya. Dan yang terakhir ia memanggil seorang anak. Dan anak ini adalah anak dari orang miskin yang bekerja untuk memelihara binatang kesayangannya di rumahnya. Dan orang kaya tersebut mengatakan kepadanya, "Anakku, tentu engkau pasti memilih uang ini sebagai hadiah. Karena uang ini akan bisa kau pakai untuk membeli makanan yang enak, membeli sepatumu, membayar uang sekolahmu, dan lain sebagainya." Tapi apa yang terjadi? Ternyata jawaban anak tersebut berbeda dari apa yang dipikirkan oleh orang kaya tersebut. Dia mengatakan, "Benar Tuan, aku sangat membutuhkan uang, membeli makanan, dan juga membeli sepatuku yang sudah rusak. Tapi saya lebih memilih Alkitab karena saya ingin memiliki Alkitab sendiri. Ibu saya mengajarkan firman Tuhan jauh lebih berharga dari emas
dan barang lainnya. Akhirnya ia membawa Alkitab itu ke rumahnya, dan di rumah ia sangat senang. Ia langsung membaca Alkitab tersebut. Tapi apa yang terjadi? Si anak tersebut sangat terkejut karena dalam Alkitab itu ada 2 amplop. Yang pertama, amplop itu berisi uang 10 kali lipat dari uang yang ditawarkan pertama sekali kepadanya. Amplop yang kedua berisi surat wasiat yang isinya, siapapun yang memilih Alkitab, maka ia akan mewarisi semua harta milikku. Itulah yang terjadi. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang dapat kita lihat dari ilustrasi ini? Kita melihat apa yang ada dalam pikiran kita, itulah yang akan terungkap dari mulut dan yang akan kita katakan dan kita lakukan. Si anak tersebut, hati, perkataan, dan perbuatannya sejalan. Karena apa? Karena dalam hatinya dia memikirkan bahwa Alkitab itu akan memberikan kehidupan, menuntunnya. Dan Alkitab itu sangat ia rindukan dalam kehidupannya. Maka dia mengatakan itu. Tetapi berbeda dengan satpam, koki, dan tukang kebun itu. Isi hati dan perbuatan mereka tidak sejalan. Hatinya menginginkan harta, uang, tapi mulutnya berpura-pura mengaku menginginkan firman Tuhan atau Alkitab itu. Inilah orang yang munafik. Dan inilah yang terjadi sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat dalam nats kita pada hari ini. Apa yang ada dalam hati mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan dan yang mereka perbuat. Mereka seolah-olah hidup saleh, taat, beriman, dan mengkritik orang-orang di sekitar mereka dan mengatakan mereka seolah-olah tidak hidup saleh dan tidak hidup beriman. Mereka seolah-olah mencintai firman Tuhan, menelaah firman Tuhan, memuji-muji Tuhan, namun hati mereka jauh dari firman Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats ini kita melihat saat orang Farisi dan ahli Taurat bertemu dengan Yesus dan murid-muridnya. Mereka melihat cara makan murid-murid Yesus yang tidak lebih dulu membasuh tangan. Hal fisik, secara fisik. Mereka mengkritik, mencelah, menganggap murid-murid Yesus tidak kudus, tidak taat akan tradisi adat istiadat nenek moyang mereka. Mereka ingin menyerang Yesus dan mempermalukan Yesus. Itu sebabnya dalam ayat 5 mereka katakan, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Kenapa muridmu berbuat seperti itu? Kenapa mereka tidak taat terhadap tradisi nenek moyang kita? Kita lihat mereka ingin menyerang Yesus dan mempermalukan Yesus, padahal tradisi mencuci tangan sebelum makan itu adalah tradisi buatan manusia. Orang Farisi lebih berpegang pada tradisi buatan manusia dan meninggalkan perintah Allah. Karena memang yang ada dalam hati mereka hanya hal-hal duniawi saja. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita perhatikan dalam ayat 19 dan ayat 21, di sini berbicara tentang hati. Di mana hati merupakan pusat atau kontrol segala sesuatu yang kita pikirkan dan yang akan kita lakukan. Itu sebabnya dalam 1 Samuel 16 ayat 7b dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi manusia secara umum melihat penampilan luar saja. Manusia lebih memikirkan bagaimana hal-hal duniawi saja yang kelihatan. Tapi mereka tidak memperhatikan hati, pikiran mereka yang selalu berbuat baik. Itu sebabnya kalau orang tua menasehati anaknya untuk mencari teman atau mencari jodoh,
satu hal yang mereka katakan, pilihlah teman atau jodohmu yang takut akan Tuhan. Orang yang baik, yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Bukan yang kaya raya, bukan yang tampan atau yang cantik dan lain sebagainya, tapi hatinya yang perlu. Maka baik dan buruk, tahir dan najis terlihat dari apa yang keluar dari dalam diri manusia, dari dalam hati. Itu ayat 19 dikatakan dalam nats kita ini, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ayat 21, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Maka Yesus menegaskan bahwa yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut tidak menajiskan. Maka kita harus selalu meminta pada Tuhan dalam doa kita agar Tuhan menolong kita, memampukan kita menjaga sikap hati kita agar senantiasa berkenan dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat perbuatan kita sehari-hari secara fisikal. Hanya Tuhanlah yang tahu isi hati kita, rencana baik kita, maupun rencana jahat kita. Tuhan tahu jika kita membenci seseorang. Tuhan juga tahu apa yang kita pikirkan. Orang lain belum tentu tahu, tapi Tuhan tahu. Orang lain hanya menebak-nebak isi hati kita, sehingga kadang tebakan itu salah dan bisa mengakibatkan salah pengertian atau menjadi permusuhan. Padahal dalam hidup ini banyak orang yang langsung memuji-muji seseorang saat melihat penampilan pertamanya. Mungkin karena tutur katanya yang sopan, lemah lembut, baik, pintar bernyanyi mungkin, atau pintar dalam melakukan hal-hal, kegiatan-kegiatan sehari-hari. Menuturkan doa-doa dengan bahasa yang indah. Mereka langsung memuji. Atau menyampaikan sumbangan-sumbangan dalam jumlah yang besar. Mereka langsung memuji. Tapi hanya Tuhan yang tahu apa tujuan mereka. Apa dalam hati mereka yang mendorong mereka melakukan itu. Apakah untuk memuji, memuliakan Tuhan? Apakah untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau hanya untuk mencari nama baik, pujian, dan ada tujuan tersembunyi, tujuan tertentu untuk keuntungan diri sendiri. Itu sebabnya dalam Markus 7 ayat 6 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kita lihat, mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan Tuhan, tapi hatinya tidak melakukan apapun. Jadi ada banyak orang yang melakukan kegiatan-kegiatan gerejawi aktif sekali, tapi mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Mereka hanya memuaskan keinginan diri sendiri. Mengapa bibir dan hati mereka tidak sejalan? Itu karena dari dalam hatinya juga sudah tidak baik. Kalau hati kita baik, maka perbuatan dan perkataan kita juga baik. Jika hati kita jahat, yang keluar pasti adalah hal-hal yang jahat. Fitnah, iri hati, kebencian, pencurian, keserakahan, kelicikan, kesombongan, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan hati seseorang sudah tidak baik lagi. Jika kita iri hati, hati kita juga sudah rusak. Sehingga muncul perasaan iri hati, perasaan benci, dengki, dan lain sebagainya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di ayat 20, Yesus mengatakan, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Tahir atau najis itu tergantung dari dalam hati seseorang. Karena itu, jagalah hati agar tetap tahir di hadapan Tuhan terhadap hal-hal yang jahat. Karena hati kita menentukan masa depan kita.
Hati kita menentukan masa depan kita. Jadi kalau hati kita sekarang tidak mau gigih untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita pasti akan melakukan kejahatan dan masa depan kita akan ditentukan oleh hati kita dan perbuatan yang ditimbulkan oleh dorongan hati kita. Jangan pernah berpikiran jahat pada orang lain. Tetaplah berpikiran positif. Jangan licik. Jangan berzina. Jangan menghujat. Jangan iri atas keberhasilan orang lain. Dan juga jangan sombong. Karena semua itu muncul dari dalam hati seseorang. Semua itu ada dalam hati yang jahat. Karena itu jagalah hatimu, jauhilah yang jahat. Menjaga hati. Yang menajiskan adalah dosa yang berasal dari hati manusia. Bukan dari cara kita makan. Tidak. Bukan dari cara apa yang kita masukkan ke dalam perut atau cara kita untuk memakan tersebut. Tadi di ayat 19 telah dikatakan, karena apapun yang kita makan itu akan masuk ke dalam perut dan suatu saat dia akan terbuang. Dia akan terbuang kembali. Jadi dia tidak mempengaruhi hati kita. Tidak. Dan hal inilah yang ingin Yesus jelaskan pada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, juga kepada murid-muridnya. Ini yang ingin dijelaskan. Terlebih kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang berpikiran jahat plus sombong juga. Ingin menghakimi murid-murid Yesus dan mengatakan, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Kenapa? Bagi orang Yahudi, menurut adat istiadat nenek moyang mereka adalah suatu kenajisan jika makan tidak membasuh tangan. Dalam ayat 3 nats kita ini. Dan menurut mereka, tindakan murid-murid tersebut menunjukkan mereka sebagai orang yang tidak beriman. Hanya karena tidak membasuh tangan untuk makan, mereka disebut tidak beriman. Mereka disebut tidak saleh. Mereka disebut tidak rohani. Kan terlalu picik. Dan menunjukkan mereka sebagai orang berdosa yang jauh dari keselamatan. Hanya karena tidak membasuh tangan pada saat ingin makan. Orang Farisi dan ahli Taurat ingin menyerang Yesus dengan persoalan najis dan tidak najis. Mereka menghakimi murid-murid Yesus karena kesombongannya. Karena mereka merasa diri paling benar, merasa diri paling suci, dan juga menunjukkan perilaku yang tidak menyenangkan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus ingin mengajarkan kepada mereka dan juga menegur mereka. Pertama, percuma mereka beribadah pada Tuhan, tapi ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia, adat istiadat manusia. Ayat 7. Kedua, perintah Allah mereka abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi dalam arti, hal yang tidak begitu penting mereka lakukan, mereka utamakan, tetapi hal yang paling penting dan menentukan keselamatan mereka, mereka abaikan, yaitu perintah Tuhan. Jadi mereka lebih mementingkan hal-hal yang tidak penting, adat istiadat dan lain sebagainya. Pada saat ini juga, zaman ini juga bisa terjadi hal demikian. Ada orang banyak yang lebih mementingkan untuk melakukan adat istiadat dalam kehidupannya sehari-hari, tetapi dia mengabaikan persekutuannya dengan Tuhan. Dia mengabaikan untuk menaati perintah Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan ada orang yang mengatakan, jika orang dikatakan dang paradat kok, dia begitu sakit hati dan tersinggung. Tapi kalau ada yang mengatakan dang par Tuhan kok, dia bisa-bisa saja. Dia nggak merasa terbeban. Jadi dia lebih tersinggung jika dikatakan bahwa dia tidak melakukan adat itu secara baik daripada tidak melakukan firman Tuhan secara baik. Saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus tidak memihak pada orang Farisi dan menyuruh murid-muridnya harus membasuh tangan. Tidak. Karena menurut Yesus, apakah tangan dibasuh atau tidak sebelum makan itu tidak ada hubungannya dengan masalah najis atau
tidak najis atau tahir, tidak ada hubungannya. Paling itu berhubungan dengan kesehatan. Kalau kita tidak mencuci tangan sebelum makan, maka mungkin penyakit-penyakit virus yang ada nempel di tangan kita akan memberikan penyakit pada tubuh kita. Tapi tidak ada hubungannya antara najis dan tahir. Yesus mengatakan pada murid-muridnya dalam ayat 18, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban? Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Karena makanan dan cara memakannya tidak dapat mempengaruhi hati manusia yang memakannya. Maka masalah najis atau dosa tidak dimulai dari luar diri kita, tetapi dari dalam hati kita, dari dalam pikiran kita, dan keinginan kita. Dari situlah. Jadi jangan salahkan orang lain. Jika kita melakukan kesalahan atau dosa, itu bukan karena orang lain, tapi karena hati kita. Kalau ada orang yang mengajak kita untuk melakukan dosa, dan kita melakukannya, sebenarnya bukan orang yang mengajak itu yang salah, tapi hati kita. Kenapa kita mau mengikutinya? Jadi jangan salahkan orang lain. Sama seperti ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ketika Hawa mengajak Adam untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah, dia memakannya. Dia menyalahkan Hawa. Sebenarnya hati Adam lah yang tidak bisa memutuskan mana yang boleh, mana yang tidak. Dan sebenarnya kita harus jujur mengatakan bahwa hati dan pikiran kita lah yang perlu dicuci, dibersihkan, dan dibasuh. Itu juga yang dikatakan oleh Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Bukan tangan yang perlu dibasuh supaya kita tidak najis, tapi pikiran kita, hati kita yang perlu dibasuh, dicuci, dibersihkan, agar tidak ada pikiran jahat yang akan keluar dari dalam hati kita untuk menajiskan kita. Simpanlah firman Tuhan dalam hatimu, maka yang keluar dari dirimu adalah hal-hal yang baik. Jadi jika firman Tuhan dalam hati kita, yang keluar adalah kebaikan-kebaikan. Perkataan kita juga baik, perkataan kita memotivasi, perkataan kita memberikan semangat dan memberikan penghiburan. Tapi jika dalam hati kita simpan kejahatan, kita simpan iri hati, kebencian, maka yang keluar adalah sikap kejahatan, kelicikan, keserakahan, pembunuhan, penistaan, dan lain sebagainya. Dalam Lukas 6 ayat 45 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena itu, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kalau pikiran jelek, kata-kata yang keluar dari mulut kita juga pasti yang jelek, kasar, pedas, dan menyakitkan. Demikian juga dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi menjaga hati, ketika kita menjaga hati maka akan terpancarlah dari situ kehidupan. Hidup kita ditentukan dari apa yang ada dalam hati kita. Maka berjanjilah untuk menyimpan firman Tuhan dalam hati kita agar kita tidak berbuat dosa. Berjanjilah untuk senantiasa melakukan firman Tuhan dalam hidup ini di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui nats kita pada hari ini, kita diingatkan jika topik minggu kita pada hari ini dikatakan Tuhan mengetahui isi hatimu. Karena Allah mengetahui isi hati kita, karena itu jangan munafik. Gak usah capek-capek berusaha memoles penampilan luar dengan kata-kata manis, dengan tutur kata lemah lembut, dengan janji-janji palsu. Gak usah repot-repot pura-pura baik, pura-pura dermawan, pura-pura memiliki jiwa sosial yang tinggi di muka orang banyak. Tapi dalam hatinya
punya rencana-rencana tersembunyi untuk cari nama, untuk ambil muka, untuk mengejar keuntungan diri sendiri. Tuhan tahu semua itu. Tuhan tahu semua niat buruk dalam hati seseorang. Tuhan tahu juga niat baik dari seseorang, walaupun orang lain tidak tahu. Dan pada akhirnya Tuhan tidak akan memberi apa-apa bagi rencana jahat manusia seperti itu. Yang kedua, Yesus mengatakan apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Antara lain, pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, keserakahan, iri hati, kesombongan, dan lain sebagainya yang tertulis dalam ayat 21 dan ayat 22 nats kita ini. Itulah yang seharusnya dibersihkan. Hati kita perlu ditahirkan agar tidak mengeluarkan kata-kata dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat, agar hidup kita tidak menjadi najis, tapi hidup kita berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa artinya mencuci tangan? Membersihkan bagian luar fisik tubuh kita saja, namun hati kita tetap merancang kejahatan-kejahatan hingga kita melakukan kejahatan dan dosa yang menajiskan kita. Apa artinya orang Farisi dan ahli Taurat menuntut orang-orang dan juga dirinya sendiri secara adat istiadat untuk membersihkan atau bersih dari luar secara fisik, namun hatinya dipenuhi kebencian, dendam, iri hati, niat-niat jahat, dan lain sebagainya. Ketiga, jangan kita menjunjung tinggi dan menuruti adat istiadat nenek moyang kita, namun kita mengabaikan perintah Tuhan. Jadi yang benar adalah kita tetap melakukan perintah Tuhan dengan setia, dan kita juga melakukan adat istiadat nenek moyang kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Kemurnian hati kita dan hidup kita akan terjaga jika kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Dan jika kita taat melakukan segala perintah Tuhan. Dan jika kita menghormati Tuhan dengan hati, mulut, dan sikap hidup kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, yang terakhir, renungkanlah berapa banyak firman Tuhan ada tersimpan dalam hatimu. Sedalam apa kita mencintai firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Apa saja keinginan-keinginan kita yang lebih banyak kita pikirkan, yang tersimpan dalam hati kita. Apakah hal-hal yang bersifat rohani atau hal-hal yang bersifat duniawi, kejahatan dan pikiran jahat? Tuhan tahu. Dan kiranya Roh Kudus menguatkan kita untuk tetap menjaga hati kita, supaya tetap memikirkan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kami dapat mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhanlah yang memimpin hati dan pikiran kami untuk tetap membersihkan hati kami dari segala perbuatan-perbuatan jahat, dari segala pikiran-pikiran jahat, agar kami tidak menajiskan diri kami dengan segala perbuatan jahat kami. Terima kasih Bapa, terimalah doa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.